Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Ibu Maya. Sebelumnya mohon ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Bapak sedang sibuk? Kebetulan senggang Ibu. Iya. Kita sekarang akan melakukan bincang-bincang siapa? Bincang-bincang santai terkait observasi yang akan nanti Bapak lakukan. Betul. Nah, sebelumnya apakah Bapak pernah disupervisi? Kebetulan baru kali ini Bu. Iya. Iya ya. Nanti sebelum observasi ataupun disupervisi, kita adakan persiapan dulu. Nah, diantaranya lewat percakapan praobservasi ini, Baik, Bu. kita akan membahas bagaimana persiapan terkait observasi yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, adapun tujuan dari coaching praobservasi ini yaitu yang pertama untuk membantu Bapak dalam mengetahui kompetensi apa sih yang akan Bapak nanti tingkatkan dalam kegiatan supervisi. Betul. Dan yang kedua untuk membantu melakukan persiapan pembelajaran yang akan nanti Bapak lakukan di supervisi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih harapan Bapak dari percakapan praobservasi ini? Pertama mungkin saya perlu mentor gitu Bu ya, untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli terkait perencanaan pembelajaran gitu ya, bagaimana proses nanti saya mengajar. Kemudian ya harapannya bisa membantu merancang pembelajaran saya gitu Bu, untuk anak-anak nanti seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ya dengan adanya persiapan observasi ini bisa memaksimalkan Bapak nantinya dalam melakukan observasi. Nah, dalam kegiatan observasi atau supervisi nanti, materi apa yang akan Bapak sampaikan untuk ke siswa-siswa? Ya, karena sekarang mungkin berkaitan dengan saum gitu Bu ya. Dari sisi psikologis BK-nya, saya ingin membahas mengenai kaitan antara kesehatan mental dengan puasa, seperti itu Bu. Iya, baik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya tersendiri, apa ya Pak dari kegiatan pembelajaran dengan tema tadi yang Bapak sebutkan? Pertama mungkin harapan saya memberikan materi tersebut. Pertama ya anak-anak mungkin bisa memahami tentang hikmah puasanya seperti apa gitu ya. Kemudian kaitan antara berpuasa dengan pengendalian diri gitu ya, hikmah dari puasa dalam pengendalian diri. Kemudian ya memaknai kesehatan mental terhadap puasa dan pengendalian diri. Kaitan antara ketiga itu harapannya seperti itu. Iya, sudah sangat baik sekali Pak untuk tujuan pembelajarannya. Baik. Nah, tadi kan udah materi udah ya, tujuan udah, terus persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan observasi nanti Pak? Oke, persiapannya Bu mungkin nanti Ibu juga bisa tambahkan gitu ya, kalau kurang gitu ya menurut Ibu. Yang sudah saya persiapkan pertama mungkin materinya gitu Bu ya. Materi ya, kemudian lanjut ke RPL gitu ya. Kemudian juga saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Kemudian media, materi, kemudian LKPD-nya gitu ya, lembar kerja siswanya, ya, lembar evaluasi, kemudian tugasnya juga. Insya Allah sudah saya persiapkan seperti itu Bu. Iya, mendengar pemaparan dari Bapak barusan, dirasa itu udah sangat cukup ya Pak untuk persiapan nanti kegiatan observasi. Nah, dalam melaksanakan persiapan ini, apa sih kesulitan ataupun hambatan kendala yang Bapak alami gitu dalam melakukan persiapan ini, memberikan materi? Kalau dari pelajaran sebelumnya gitu Bu ya, yang saya khawatirkan itu anak-anak mungkin karena perbedaan cara tangkap mereka dengan satu materi, jadi saya khawatir mereka ada yang cepat gitu Bu ya nanggapnya, ada yang kurang. Saya belum bisa menyesuaikan di arah sana mungkin Bu, seperti itu. Iya. Nah, untuk mengurangi atau mengatasi kesulitan dan hambatan dari pembelajaran yang nantinya akan Bapak berikan, strategi pembelajaran yang seperti apa gitu yang Bapak rancang untuk melakukan itu? Kalau yang saya rencanakan gitu Bu ya tentang strategi pembelajaran, yang pertama mungkin kita pahamkan dulu anak-anak gitu Bu ya. Saya pahamkan dulu anak-anak dengan pemaparan materi dari saya.
Kemudian selanjutnya dibentuk kelompok gitu ya, berdasarkan hasil observasi juga. Kemudian selanjutnya ya diskusi seperti itu, Bu. Sepertinya itu memudahkan untuk anak-anak paham seperti itu. Berdasarkan tadi apa yang Bapak paparkan, berarti kesiapan dari siswa itu sangat penting ya Pak, kesiapan belajar. Kalau misalnya memang anaknya kurang siap, berarti ya bagaimana kita bisa menangkap dari materi. Betul. Nah, udah sangat baik sekali ya Pak, berarti mengutamakan terkait kesiapan belajar siswa. Nah, bantuan apa yang akan Bapak berikan terhadap, tadi kan Bapak sebutkan bahwa siswa itu ada yang cepat tanggap, Betul. ada yang lambat. Nah, bantuan-bantuan seperti apa yang akan Bapak lakukan terhadap siswa-siswa tersebut? Bantuannya mungkin lebih ke membimbing saja, Bu. Gitu ya, memberikan bimbingan ya, yang pertama di kelas gitu ya. Ada identifikasi khusus kepada anak-anak yang memang kurang tanggap lah seperti itu. Nantinya mungkin tindak lanjutnya kita bisa bimbingan kelompok seperti itu, Bu ya. Bahkan mungkin bisa konseling individual gitu. Kalau semisal memang anaknya sudah dalam masalah yang harus responsif lah ditanggapi seperti itu, Bu. Nah, sudah sangat baik sekali. Nah, Pak, kan kalau misalnya dalam pembelajaran itu kadang siswa itu suka goyang gitu ya, Pak, fokusnya gitu. Betul. Ketika apalagi kalau udah tengah-tengah gitu, apalagi kalau bulan puasa, sekarang kan bulan puasa. Nah, bagaimana cara Bapak agar bisa adanya siswa itu fokus gitu, mindfulness lah gitu. Jadi ada kehadiran penuh dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan? Sepertinya mungkin ice breaking mungkin, Bu ya. Jadi kita lakukan dulu ice breaking di awal, mungkin juga bisa di tengah pembelajaran. Ketika siswa sudah goyah tadi seperti Ibu bilang, ya kita gunakan ice breaking itu untuk memecah kebukuan lah di kelas seperti itu. Iya. Kalau menurut saya apa yang sudah Bapak paparkan udah sangat baik gitu ya Pak, udah sangat jelas. Jadi terlihat sekali bagaimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Karena yang saya tangkap tadi sudah terlihat apa itu analisis konten, di mana apa sih yang akan Bapak ajarkan kepada murid, materi apa gitu yang akan diberikan Bapak kepada murid. Nah, terus tadi kan disampaikan juga gitu berdasarkan kebutuhan siswa ya terhadap minat siswa. Nah, di sini juga yang prosesnya terus berdasarkan pemahaman siswa gitu dalam mempelajari materi yang tadi paparkan kan disebutkan bahwa melakukan diskusi ya Pak, tanya jawab gitu dengan teman-temannya. Dan yang terakhir tadi untuk yang produk dari beresnya kegiatan ini adanya tugas mungkin yang dilakukan oleh siswa nantinya yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dan minat anak juga ya Pak. Nah, sudah sangat baik kalau menurut saya, semoga nanti dalam pelaksanaan lancar. Nah, selain itu, selama dalam persiapan ya Pak, dalam persiapan memberikan supervisi ataupun persiapan materi gitu, perangkat pembelajaran siapa saja sih yang terlibat gitu, pihak siapa saja yang terlibat? Kalau di bimbingan konseling gitu, Bu ya, kalau di sini kan ada koordinator gitu ya, ada teman kerja juga gitu. Jadi pertama mungkin bahkan di awal tahun gitu ya, mungkin kita mendiskusikan kira-kira materi seperti apa berdasarkan analisis kebutuhan yang harus kita buat gitu. Termasuk mungkin dalam penentuan RPL yang akan dilaksanakan ya kita diskusi dulu gitu. Baiknya seperti apa, dan bahkan mungkin kalau ada pandangan khusus terkait teknisnya pembelajarannya itu sangat-sangat memudahkan saya untuk mengajar di anak gitu ya. Gitu. Untuk yang selanjutnya, terus kompetensi apa yang akan Bapak munculkan ataupun tingkatkan dalam proses observasi ini, Pak? Yang pertama mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait memberikan pemahaman terhadap anak gitu ya. Atau mungkin kompetensi secara sosial saya gitu ya. Berbicara
tidak sekedar berbicara agar dipahami anak, seperti itu, menyampaikan satu materi. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial, gitu, sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran siswa, karena ya siswa itu sangat beragam karakternya, seperti itu Bu. Sehingga ya saya berharap siswa bisa bersikap dengan baik lah di kelas, kemudian saling menghargai antar satu sama lain, kemudian juga ya aktif berdiskusi dengan rekan-rekannya, seperti itu Bu. Iya. Berarti yang tadi Bapak jelaskan sudah sangat terlihat ya bagaimana keinginan Bapak ataupun harapan Bapak dalam kompetensi Bapak yang itu untuk pemahaman kepada siswa terkait profesional Bapak gitu sebagai guru, dan yang kedua ingin memunculkan kompetensi sosial emosional si anak gitu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya strategi apa gitu yang akan Bapak lakukan dalam pengembangan kompetensi yang tadi Bapak paparkan? Pertama mungkin untuk kompetensi saya pribadi sebagai guru mungkin Bu ya saya lebih rajin lagi membaca literatur mungkin terkait bagaimana kompetensi ideal seorang guru itu Bu ya. Untuk pengembangan kompetensi anak yang pertama saya perlu membuat media belajar yang lebih menarik untuk anak-anak, kemudian memberikan materi berdasarkan hasil dari kebutuhan anak supaya anak relate dengan materinya, seperti itu. Kemudian mengajak siswa untuk aktif gitu ya, berperan aktif dalam suasana belajarnya, seperti itu. Kemudian ya memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana untuk bersikap baik dalam sosialnya, seperti itu. Sudah sangat baik ya Pak, itu komplit sekali mulai dari persiapan Bapaknya sendiri, terus bagaimana ke anak gitu, terus dalam perangkat pembelajarannya. Nah, rencana Bapak kita akan melakukan observasi ini kapan Pak? Mungkin lusa kali Bu ya. Selasa ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan lancar. Kalaupun nanti ada apa-apa sebelum pelaksanaan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh, nanti Bapak bisa berkonsultasi dengan saya, dan mudah-mudahan saya pun bisa membantu Bapak gitu dalam memperlancar Bapak dalam proses observasi nanti. Saya sangat membutuhkan itu. Insya Allah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih atas mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anakku. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kembali berjumpa ya. Dan alangkah baiknya sebelum belajar dimulai, silakan untuk KM dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Bapak absen dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Indri Dispenosis. Oke. Alifah sakit. Indri Dispen, Alifah sakit. Nizar sakit Pak. Nizar sakit. 3 orang saja? Sudah. Baiklah. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini sesuai yang kemarin kita sudah sepakati dan berdasarkan asesmen ke kalian ya, kita akan belajar mengenai hikmah puasa dan kaitannya dengan kesehatan mental. Di sini Bapak sudah tampilkan. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah diharapkan melalui
pembelajaran puasa dan pengendalian diri dalam perspektif kesehatan mental, kalian mampu memahami. Yang pertama, yang pertama konseli atau kalian, gitu ya. Kalau dalam BK peserta didik itu disebutnya konseli, gitu ya. Konseli dapat memahami hikmah puasa bagi kesehatan secara umum, gitu ya. Yang selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah memahami bahwa berpuasa dapat melatih pengendalian diri. Kemudian yang berikutnya, konseli atau peserta didik dapat memahami dan memaknai perspektif kesehatan mental terhadap puasa dan pengendalian diri. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sepertinya kalian nih kurang fokus gitu ya. Mungkin karena saum ya. Tapi tidak usah jadi alasan gitu ya. Oke. Nah, Bapak ada games gitu ya. Games yaitu pesan berantai. Ya. Nanti mungkin dimulai dari yang paling kanan. Kita akan mulai dengan membahas sebuah negara. Jadi teknisnya kalian boleh sebutkan negara. Yang pertama bebas sebutkan negara mana saja, tapi yang berikutnya melanjutkan dari huruf yang terakhir. Misal Indonesia berarti A. Oke. Lanjutkan ke huruf berikutnya dengan negara berikutnya. Seperti itu ya. Oke. Kalau nanti sudah dimungkinkan kalian sudah fokus gitu ya, Bapak lihat, kita berhentikan dan kita lanjut ke pembelajaran. Gitu ya. Oke. Oke, Bapak. Silahkan dicoba dulu. Jepang. Oke. Jerman. Oke. Next. Norwegia. Australia. Australia. Afrika. Lagi Amerika. Iya. Saya tahu Pak. Nggak tahu. Arab. Oke. Selanjutnya. Brazil. Brazil. Next. London. London. Netherlands. Terus lanjut. Netherlands. Lanjut lagi. Nigeria. Oke. Australia. Udah? Afghanistan. Next. Neptunus. Nepal. Laos. Iya, pakai M. Singapura. Udah, Arab udah. Apa? Afghanistan. Udah juga. Oke, yang penting udah fokus Afghanistan and New York, Nepal. Terus? LL. Oke, tepuk tangan boleh. Berarti sepertinya sudah mulai fokus ya. Oke, kalau sudah fokus, kita lanjutkan ke pembahasan. Jadi nanti mungkin Bapak ulas sedikit, selanjutnya kita akan bagi kelompok berdasarkan angket yang sudah kita bahas kemarin. Bapak berikan, jadi nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya yang kemarin gitu ya. Berarti ada 4 kelompok atau 5 kelompok? 4 kelompok ya. Oke, masing-masing nanti berbaur saja gitu ya. Dikondisikan ininya. Siap? Kita masuk ke sini. Judulnya puasa dan pengendalian diri dalam perspektif kesehatan mental. Oke, ya. Jadi di materi kali ini Bapak ingin coba sampaikan mengenai puasa, kemudian mengendalikan diri, selanjutnya ini maksudnya ke sini gitu ya.
berpengaruh terhadap kesehatan mental. Oke, next. Nah, puasa dan pengendalian diri, di sini poin pertama dijelaskan bahwa hakikat puasa itu adalah bahwa mengendalikan nafsu atau penguasaan atas kemauan hati gitu ya. Saat orang merasa lapar dan tidak bisa menyalurkan nafsu-nafsunya, nafsu makan gitu ya, atau mungkin nafsu pengen mukul orang dan sebagainya gitu ya, puasa kan dilarang gitu ya. Kita sesuai rukun dan sunnah puasa itu tidak boleh meluapkan emosi ketika berpuasa. Kemudian poin keduanya, puasa mempunyai muatan yang berisikan latihan kesabaran tadi ya, berkaitan ketekunan dan usaha untuk menahan diri dari berbagai kemungkinan terjebak dalam dosa dan maksiat. Jika seorang menyakiti hatinya atau merugikan pribadinya, maka kemarahan dibendung dan keyakinan senantiasa bersama Allah gitu ya. Jadi karena kita yakin sudah akan hikmah puasa itu gitu ya, se-annoying apa kita terhadap orang, kita akan tetap menjaga diri kita tetap berada dalam kondisi puasa gitu ya. Kita tahan hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian puasa merupakan pendidikan bagi hati sanubari. Dengan puasa, seorang muslim selalu konsisten dengan tingkah laku yang baik dan benar, dan dapat pula mengendalikan hati sanubari dirinya tanpa menghendaki pengawasan dan monitoring dari siapapun. Karena puasa itu kan ibadah yang paling murni kalau menurut Bapak ya. Karena yang tahu kita saum atau enggak, kita batal atau enggak hanya kita dengan Allah gitu. Kita tidak akan, maksudnya orang lain tidak akan bisa menilai kamu udah bocor misalnya gitu. Kecuali ada tandanya, ya remeh misalnya di dia gitu. Kelihatan. Ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke kesehatan mental. Kira-kira orang yang sehat mentalnya itu seperti apa? Kalau menurut salah satu ahli gitu ya, dia menerangkan bahwa orang yang sehat mentalnya memiliki kemampuan ketenangan dan rileks batin dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Gitu. Kemudian memadai dalam beraktivitas, maksudnya dia semangat gitu ya, tidak malas-malasan dan sebagainya. Kemudian menerima keadaan dirinya dan keadaan orang lain. Tentu saja ini yang suka insecure berarti belum sehat mental. Gitu ya. Adanya kemampuan untuk melihat atau menjaga diri, kemampuan untuk bertanggung jawab baik terhadap diri, keluarga maupun agamanya gitu, lingkungan dan sebagainya. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat. Ini artinya punya tanggung jawab gitu ya. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik, dilandasi dengan sikap saling percaya maupun saling mengisi. Oke, nah kita masuk ke yang terakhir, kaitan antara puasa, kemudian pengendalian diri dan kesehatan mental dipaparkan di sini. Melalui latihan puasa, ya, berarti seseorang telah mampu mengendalikan setiap dorongan dari hawa nafsu. Penguasaan pengendalian ini akan memberikan ketenangan hidup, di mana ketenangan hidup ini akan berkaitan dengan terciptanya satu mental yang sehat. Karena dalam ketenangan, kondisi rohani, dan sebagainya, tidak ada gelisah, tidak ada kacau, aman gitu ya, merasa tentram, akan mencapai keharmonisan dengan dirinya sendiri, orang lain, beserta masyarakat. Gitu ya, jadi hikmah puasa bagi kesehatan psikologis itu memberikan ketenangan gitu ya. Kalau kita mampu mengendalikan diri, ya kesehatan mental pun akan terbentuk. Nah, selanjutnya berdasarkan angket yang sudah dikirimkan ke kalian, kalian akan membentuk kelompok sesuai dengan yang kemarin sudah dilaksanakan. Oke, sekarang silakan dibentuk kelompok dulu. Selanjutnya Bapak jelaskan bagaimana teknisnya. Silakan. Oke.
Oke, ini tidak lupa kan kelompoknya kemarin? Oke, silakan. Berarti ada 4 kelompok ya? Oke, Bapak bagikan dulu LHPD-nya. Oke. Oke, silakan. Ya, oke. Oke, untuk teknisnya, Bapak nanti berikan pertanyaan, silakan dicatat, dan masing-masing dari kelompok nanti berdiskusi untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Kemudian nanti kalian mempresentasikannya di depan. Kira-kira ada masukan atau seperti apa teknis diskusinya? Takutnya kalian punya ide sendiri seperti itu? Boleh seperti itu. Oke. Gak apa-apa ya? Siap? Oke. Jadi Bapak beri waktu sekitar mungkin 5 menit. Ya. Karena pertanyaannya tidak teoritis, tapi itu menurut pemahaman kalian atas apa yang tadi dijelaskan. Oke, silakan dimulai. Pertanyaan lupa ya. Oke, biar semuanya paham, Bapak bacakan ya. Kalian silakan mencatatnya. Oke, yang pertama. Apa saja hikmah puasa yang Anda sadari dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dari materi yang sudah kita bahas bersama, apakah Anda memiliki pendapat berbeda atau tambahan mengenai puasa dan pengendalian diri? Sudah? Yang ketiga, apakah karakteristik kesehatan mental salah satunya ada dalam diri Anda? Tanda tanya. Sudah ya? Yang 4, satu lagi terakhir. Coba Anda jelaskan kembali secara singkat antara berpuasa, pengendalian diri, dan kesehatan mental. Baiklah, 4 saja. Setelah itu kita diskusi. Silakan mulai diskusi.
Baik, ada yang sudah siap kira-kira? Ya. Jika sudah siap, nanti menawarkan diri aja ya. Siap, silakan, Tarisa. Berdiri aja. Perwakilan aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Langsung saja, kembali lagi bersama saya Tarisa Hizbiyah. Di sini perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak mengenai hubungan antara puasa, pengendalian diri, dan kesehatan mental. Yang pertama, apa saja hikmah puasa yang saya sadari? Tentunya ketika memasuki bulan puasa, itu ada tuntutan dari agama Islam bahwa ketika bulan puasa ibadah, nilai pahalanya akan dilipat gandakan. Dan itu membuat saya sendiri untuk lebih rutin beribadah. Dan ketika saya rutin beribadah dari hari-hari biasanya, otomatis hati saya menjadi lebih tenang. Kemudian ketika berpuasa juga kita menghindari banyak sekali makanan karena seharian kita tidak makan. Otomatis makanan-makanan yang kurang sehat tentunya kita hindari, dan saat itu pula saya merasa bahwa badan saya lebih sehat atau lebih enteng dan terasa lebih rileks dari hari-hari biasanya. Kemudian nomor 2, apakah ada pendapat yang berbeda mengenai tadi materi yang telah disampaikan? Atau ada tambahan berkaitan dengan puasa dan pengendalian diri? Tentunya di sini saya setuju dengan semua yang telah disampaikan oleh Bapak mengenai materi tadi. Intinya bahwa puasa memberikan ketenangan dan kita dituntut untuk bisa menghindari sifat-sifat atau sikap tidak terpuji. Dan kita juga dapat meneladani sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi intinya hati kita semua dapat merasa lebih baik, bersikap lebih baik dibanding dengan hari-hari biasanya. Okay. Kemudian yang ketiga, karakteristik kesehatan mental seperti apa yang ada dalam diri saya yang saya rasakan? Menurut saya, orang yang sehat mental itu merupakan orang yang dapat melakukan segala sesuatu, menjalani semua aktivitas dalam kehidupannya dengan perasaan normal dan tidak merugikan orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, kita merasa bahagia. Kemudian kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, kita juga merasa sedih, dan itu tidak berlebihan. Kemudian hal-hal yang kita lakukan, emosi yang kita keluarkan itu tidak akan merugikan atau mempengaruhi orang lain. Jadi orang lain tidak terjerumus terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kemudian yang terakhir, jelaskan antara berpuasa, pengendalian diri, dan kesehatan mental. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengertian dari puasa sendiri adalah bahwa semua manusia akan menahan dan mengendalikan diri dari memenuhi potensi-potensi dasar kehidupan manusia, terutama kebutuhan makan, minum, dan aktivitas seksual di siang hari, serta mengendalikan diri dari sifat-sifat tidak terpuji dan meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, tentunya kita tidak makan seharian, istilahnya kita menghindari
makanan-makanan, kemudian bukan hanya makanan atau minuman yang kita hindari, tetapi juga sifat-sifat tidak terpuji atau sifat-sifat tidak baik lainnya. Dan intinya bahwa berpuasa menuntut kita untuk mengendalikan diri, menjauhi sifat-sifat yang tidak baik. Dan ketika kita mengendalikan diri kita sendiri untuk menjauhi hal-hal tersebut, itu akan berujung pada mental yang sehat. Seperti itu Bapak, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, terus dulu. Ada pertanyaan untuk hal-hal yang disampaikan oleh Tarisa tadi? Silakan. Atau kita lanjut dulu ke kelompok selanjutnya? Oke. Lanjut dulu aja. Baik. Silakan. Kira-kira siapa lagi yang siap dari kelompok berikutnya? Oke, sudah siap? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 2 ingin memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan oleh Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja hikmah puasa yang Anda sadari dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu hikmah yang saya rasakan dan juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu melatih kesabaran dan juga mengontrol emosi kita ketika sedang amarah. Kemudian, apakah Anda memiliki pendapat berbeda atau tambahan mengenai puasa dan pengendaliannya? Tentu saja setuju dengan yang Bapak sampaikan, karena kita puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah, ketika kita mengendalikan hawa nafsu, jiwa kita menjadi tenang. Kemudian ketika kita tenang, kesehatan mental kita menjadi sehat. Nah, dan akan menimbulkan ketenangan dan juga tidak terjadi kecemasan dalam diri kita. Kemudian, apakah karakteristik kesehatan mental salah satunya yang ada dalam diri Anda? Salah satu kesehatan mental yang ada dalam diri saya yaitu adalah insecure, Pak. Kemudian jelaskan kembali secara singkat antara berpuasa, pengendalian diri dan kesehatan mental. Hubungan antara puasa, kesehatan mental dan pengendalian diri sangat berpengaruh. Dengan kita berpuasa, kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan menjadikan diri kita sehat mental. Sekian, terima kasih. Baik, aplaus dulu untuk teman kita. Sampai sini nggak ada yang perlu ditanyakan kira-kira? Kedua kelompok yang sudah tampil? Oke, belum ada ya? Baiklah, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Silakan. Sudah siap atau belum? Ya? Boleh, silakan. Bertanya dulu. Ke kelompok siapa kira-kira? Atau mau ke Bapak, silakan. Keduanya bisa. Boleh, silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Karena jujur aja, mengendalikan hawa nafsu itu susah gitu. Apalagi kalau misalkan hal-hal toksik udah melekat gitu. Sedangkan kan kalau misal puasa gak hanya menahan lapar dan haus aja, tapi juga harus mengendalikan hawa nafsu. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu ketika berpuasa agar tidak mengurangi pahala puasa? Oke, harapannya nih semuanya bisa merangkum jawaban di sini gitu ya. Sebisa mungkin dicoba. Dan kira-kira ada jawaban nggak? Tarisa, silakan. Kalau boleh Bapak tambahkan. Boleh, silakan. Baik, izin menjawab. Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu agar tidak mengurangi pahala puasa.
Ya tentunya setiap orang berbeda ya bagaimana cara dia mengendalikan dirinya, dan tentunya menurut saya ini balik lagi kepada kepribadian orang tersebut, dan orang tersebut jika memang ingin mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya, menurut saya dia harus mengenali dirinya itu seperti apa. Menurut saya hal yang paling ampuh ketika di bulan puasa ini untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, kenali terlebih dahulu hal-hal toksik apa yang membuat nafsu kita amarah, seperti itu. Jadi itu sih menurut saya yang paling berpengaruh. Memang kalau misalkan makanan dan minuman itu bisa kita kontrol, tapi lain hal lagi dengan hal-hal yang memang di luar kendali kita. Tapi menurut saya ada banyak sekali hal yang memang bisa kita hindari supaya amarah kita dapat terjaga, nafsu kita dapat kita kontrol. Demikian. Baik, oke. Next, untuk yang menjawab berdiri saja ya, biar kelihatan semua. Oke, ada lagi nggak yang kira-kira ingin coba jawab? Atau ada pengalaman sendiri di mana ketika ada orang toksik nyamperin gitu ya, kita punya defensif khusus untuk melawan itu? Ada kira-kira? Oke, silakan. Oh, oke. Ada nggak kira-kira? Yang tadi sudah selesai, finish? Sudah, oke. Silakan. Berdiri boleh, silakan. Mungkin ya Pak. Saya mungkin mau bertanya sama Bapak juga. Boleh. Bagaimana sih cara menahan hawa nafsu? Contoh kayak pacaran. Orang. Bagaimana sih cara menahannya? Itu kan Oke. menurut saya paling sulit. Baiklah. Oke, jadi dikontekskan ke berpacaran gitu. Oke. Silakan. Baiklah, sebelum Bapak nih, kira-kira ada yang mau jawab dulu nggak? Nggak tahu soal jawab. Oke. Yang ada? Ya, mau jawab kira-kira? Belum? Oke. Kalau begitu izinkan Bapak jawab gitu ya. Kalau ke pertanyaan Pak KM tadi gitu ya. Kalau Bapak jawab dari berpacarannya aja kira-kira boleh atau tidak? Iya. Oke. Nah, ya, betul tadi yang disampaikan. Kalau tidak ingin mengganggu ya berarti dieliminasi gitu ya. Tapi kan kalau sudah terjadi gimana Pak? Oke. Ya berarti batasi kontak mungkin ya. Jadi batasi, Bapak tidak menghalalkan gitu ya. Kalau Anda gitu ya, Anda mau menghapusnya boleh, memutuskannya boleh misalkan ya. Karena ingin taat sekali bulan Ramadan, saya putuskan aja lah Pak. Biar saya galau gitu ya. Yang penting saya sama Allah misal gitu ya. Tapi jika memang, aduh sayang banget saya nggak bisa Pak. Bapak nggak menghalalkan, tapi kurangi kontak gitu ya. Misal ada hal-hal yang disepakati. Kalau bulan saum tuh sepakati bareng gitu. Apa yang biasanya membangkitkan hawa nafsu tadi, Bapak nggak tahu konteksnya kemana gitu ya. Tapi kalau hal itu mengganggu, berarti sepakati dengan beliau. Kira-kira jam-jam mana saja kita harus kontekan. Kita tidak boleh ketemu dari subuh sampai maghribnya, misalnya gitu ya. Atau seperti apa? Ya. Lagi-lagi Bapak tidak menghalalkan gitu ya. Tapi kalau seperti itu konteksnya berarti ya sepakati dulu seperti apa kalian akan berkomunikasi. Jangan bertemu berarti gitu ya. Jangan kontak yang mesra-mesra misal gitu ya. Karena sebagian kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh ngomong bilang AA gitu ya, panggilan sayang itu sudah membatalkan saum. Seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Ada yang mau menambahkan kira-kira dari teman-teman? Silakan. Ada yang punya pendapat? Nopi? Oke. Atau Hasbi? Silakan. Tentang berpacaran tadi, bagaimana caranya menghalau hawa nafsu? Oke. Iya, Teresa, silakan.
Singkat saja, Pak. Berdiri aja. Oke. Oke, dari saya singkat saja tambahan. Jadi bagaimana cara kita menghindari hal-hal seperti tadi yang disebutkan, salah satunya pacaran agar tidak mengurangi dosa. Menurut saya, kuatkan iman. Berkaitan dengan agama Islam, jika memang Anda ingin pahala istilahnya utuh di bulan puasa ini dan memang ingin benar-benar taat kepada Allah, berarti kuatkan iman Anda dan berani meninggalkan si dia, seperti itu. Oke, cukuplah Pak, seperti itu saja. Oke, itu sarannya makanya ditinggalkan dari sekarang. Oke, jadi tadi pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih yang sudah bertanya. Kita udah ada 2 kelompok ya. Berarti 2 kelompok lagi. Silakan. Ada yang sudah siap? Oke, Hasbi. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan yang disebutkan sama Bapak. Yang pertama yaitu apa saja hikmah puasa yang Anda sadari dan dirasakan di diri Anda dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya mungkin ini udah umum gitu ya. Salah satunya yaitu kan menahan nafsu dari makan dan lain-lain gitulah. Oke. Yang kedua, apakah Anda memiliki pendapat berbeda atau tambahan mengenai puasa dan pengendalian diri? Menurut saya setuju apa yang Bapak sampaikan karena seperti yang Bapak bilang, puasa ini dapat menahan nafsu, emosi ataupun dapat membuat kita tenang. Lalu yang ketiga, apakah karakteristik kesehatan mental salah satunya ada dalam diri Anda? Kalau dari saya pribadi ada, ya mungkin salah satunya itu menerima keadaan dirinya dengan belum bisa menerima keadaan dirinya dengan orang lain atau insecure gitu. Yang terakhir, coba Anda jelaskan kembali secara singkat antara berpuasa, pengendalian diri, dan kesehatan mental. Mungkin ini balik lagi. Berpuasa, pengendalian diri, dan kesehatan mental itu dapat mengontrol, pokoknya dapat mengontrol diri kita sendiri gitu dan mendapatkan ketenangan gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan ke Hasbi? Cukup. Oh iya, oke. Cukup. Baiklah, kalau sudah kita next ke kelompok terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prasetya dari kelompok perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Yang pertama itu, apa saja sih hikmah puasa yang Anda sadari dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja yang saya rasakan dari hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu melatih kesabaran. Tentunya melatih kesabaran karena dalam berpuasa ini kita itu melatih kesabaran dimulai dari kesabaran menahan lapar, menahan emosi dan lain-lain. Nah, yang kedua itu dari materi tadi, apakah Anda memiliki pendapat berbeda atau tambahan mengenai puasa dan pengendalian? Tentunya tidak, saya setuju dengan yang tadi telah Bapak sampaikan semuanya. Dan yang ketiga itu, apakah karakteristik kesehatan mental salah satunya yang ada dalam diri Anda? Sebenarnya sih sama dengan tadi bahwa karakteristik kesehatan mental yang ada dalam diri saya itu belum menerima keadaan diri dengan keadaan orang lain. Terus coba Anda jelaskan kembali secara singkat antara berpuasa, pengendalian diri, puasa, dan kesehatan mental.
yang tentunya berpuasa pengendalian diri ini merupakan salah satu dapat mengontrol diri kita menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sekian mungkin yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah selesai. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan kembali atau kita diskusikan mengenai materi yang tadi? Oke, gimana, Risa? Boleh. Berarti secara keseluruhan ya Pak. Ya. Tadi kan dijelaskan berkali-kali bahwa puasa dapat mengendalikan diri kita berujung pada mental yang sehat. Oke. Nah, yang saya ketahui bahwa kesehatan mental itu kan banyak jenisnya ya. Penyakit kesehatan mental banyak jenisnya, mulai dari yang paling sederhana seperti stres, kemudian ada yang namanya depresi, kemudian bipolar dan lain sebagainya. Nah, dengan puasa ini, apakah seluruh penyakit-penyakit kesehatan mental memang dapat berkurang intensitasnya, ataukah memang hanya sekedar stres dan depresi saja, atau yang berkaitan dengan emosi yang sederhana? Oke. Baiklah, berarti kalau nanti setelah Bapak ada yang mau menambahkan boleh ya, silakan. Oke. Kenapa Bapak kontekskan pertanyaan tadi saya mungkin berkaitan sama ini. Kenapa Bapak kontekskan puasa dengan pengendalian diri dulu ke sini gitu ya. Sehingga mentalnya sehat. Gitu ya. Jadi kalau kita maknai pengendalian diri itu ya harusnya di berbagai aspek. Gitu ya. Tidak hanya pengendalian diri ketika ada orang ngajak berantem gitu ya. Kita nggak sabar mengendalikan diri. Gitu. Tidak hanya konteksnya itu, tapi di semua lini harusnya gitu ya. Jadi kalau tadi apakah Pak puasa itu bisa menyehatkan mental dari aspek apapun? Nah, berarti saringannya nih. Kalau ini dipakai ke segalanya, pengendalian diri gitu ya. Jadi misalkan pengendalian diri di lini emosi, di nafsunya, di apa lagi kira-kira? Di rakusnya gitu ya. Dan sebagainya. Otomatis mungkin pasti gitu ya, bukan mungkin, pasti di kesehatan mentalnya juga lini-lini yang dikendalikan tadi itu akan sehat juga. Kemudian Bapak koreksi tadi ya, jadi insecure tuh bukan karakteristik orang yang sehat mental, justru yang tidak sehat mental gitu. Jadi pertanyaan yang keberapa tadi? Kedua ya. Bapak minta tuh ada nggak dari 7 tadi, dari ini yang ada di dalam diri kalian gitu. Jadi kalau misalkan ada Pak, saya belum menerima keadaan diri dan orang lain, berarti apa? Ya berarti di lini itu. Jadi jangan digeneralisir gara-gara ini orang tidak sehat mental, nggak gitu ya. Tapi di aspek itu orang itu berarti belum sehat secara mental. Karena kalau yang ideal, orang yang sehat mental itu adalah ini. Menurut tokoh yang Mahmud kalau nggak salah. Menurut Profesor Mahmud itu, orang yang sehat mental itu terdiri dari 7 aspek ini. Tapi mungkin Tarisa atau enggak siapa lagi, Nopi dan sebagainya, itu punya definisi tersendiri atau punya pemahaman sendiri tentang sehat mental. Pak, saya mau baik-baik aja. Berarti sehat mental menurut saya adalah ketika saya punya pulsa tidak pusing gitu ya. Ketika tadi pacar saya tidak marah-marah gitu. Atau ketika saya bisa nahan godaan dari adanya pacar saya, misal gitu. Dan sebagainya. Oke, balik lagi tadi. Jadi, kalau versi Bapak gitu ya, kalau jawaban Bapak akan kalau ininya pengendalian dirinya di segala aspek, otomatis aspek-aspek yang dikendalikan oleh puasa itu akan menyehatkan mentalnya. Karena menurut Bapak puasa itu justru di segala aspek dikendalikan harusnya. Makan tidak rakus sebenarnya. Justru kan buka puasa itu bukan harus rakus gitu ya. Justru ya pengendalian diri ini harus dipakai gitu. Kendalikan di puasa ini saya harus sehat, bukan harus kenyang gitu. Gitu ya konteksnya ya. Oke, ada yang
berpendapat lagi kira-kira? Apakah puasa itu menyehatkan seluruhnya dalam kesehatan mental? Oke, ada kira-kira? Atau tidak? Atau cukup? Oke, nah. Dan yang terakhir, Bapak minta teman-teman di sini, jika ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini, silakan. Oke, siapa? Tarisa? Boleh, silakan. Oke, mangga. Saya izin menyimpulkan mengenai materi kali ini. Apa yang saya tangkap sebetulnya tadi juga sudah diulang-ulang ya, dibahas berkali-kali dari kelompok saya sampai kelompok yang terakhir. Hubungan antara puasa, pengendalian diri, dan kesehatan mental. Secara definisinya, bahwa puasa ini berarti menahan dan mengendalikan diri dari berbagai aspek, mulai dari makan dan minum, kemudian emosi-emosi negatif yang harus kita hindari, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berpuasa, kita dituntut untuk mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus terhadap hal-hal yang merugikan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Dan otomatis ketika kita melakukan hal-hal yang baik, istilahnya mental kita juga akan menjadi lebih sehat. Jadi ketika kita berhasil mengendalikan semua aspek di dalam pengendalian diri, bukan hanya makan dan minum, tetapi aspek-aspek lainnya seperti emosi-emosi negatif, maka itu akan berujung kepada mental yang sehat. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, boleh applause? Baiklah, sekali lagi Bapak konfirmasi, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sudah, cukup. Baiklah. Oke, secara umum menyenangkan atau tidak pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah. Oke. Ya, tindak lanjutnya di pertemuan berikutnya, Bapak ingin kalian atau teman-teman di sini membuat satu poster mengenai kaitan antara kesehatan mental, pengendalian diri, dan puasa. Atau puasa, pengendalian diri, dan kesehatan mental. Silakan buat poster edukatif, gitu ya. Poster edukatif yang isinya mengenai hal itu. Gitu ya. Atau misalkan Pak, saya mah ingin hikmah puasa aja bagi kesehatan. Atau bagi kesehatan mental, atau bagi kesehatan fisik, boleh. Silakan sekreatif mungkin. Yang penting konteksnya di area itu, gitu ya. Baiklah, kalau sudah, terima kasih atas pertemuan hari ini. Menyenangkan sekali bertemu dengan kalian. Semoga sehat, puasanya lancar. Amin. Kita akhiri mungkin dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Kepada Bapak pengajar praktik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan kemarin dengan Bapak Rudi. Nah, saya mau bertanya terhadap Bapak ya, biasa ini sambil santai aja Baik, gitu. Ibu. Nah, harapan Bapak dari percakapan pasca sekarang ya Pak, apa gitu Pak? Ya harapannya karena kemarin saya sudah diobservasi gitu Bu ya. Harapannya Ibu mungkin bisa memberikan feedback berupa koreksi atau masukan atau bahkan perbaikan dari hasil apa yang sudah saya lakukan bersama anak-anak seperti itu Bu. Iya, siap insya Allah ya Pak. Nah kemarin kan sudah ya di supervisi gitu, observasi. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah kita selesai kemarin melaksanakan Ya. observasi?
karena saya belum tahu apa sudah baik atau belum gitu Bu ya. Sekarang saya merasa gugup sekali nih. Takutnya mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai kemarin gitu. Padahal kemarin sudah bagus ya Pak kalau menurut saya. Alhamdulillah. Apakah rencana dari kemarin kan yang praobservasi Bapak tuh berencana untuk apa saja? Apakah sudah terlaksana ketika kemarin dalam pelaksanaan observasi? Oke, alhamdulillah mungkin kalau yang apa saya list gitu Bu ya, sesuai RPL juga, alhamdulillah sesuai masukan Ibu juga sepertinya sudah terrealisasi gitu. Alhamdulillah, berarti ya Pak, apa yang Bapak rencanakan sudah berjalan dengan baik ketika kemarin dalam pelaksanaan supervisi observasi kemarin. Iya betul. Nah, apakah dari tujuan pembelajarannya sudah tercapai juga Pak? Ya, insya Allah sudah Bu. Berarti sudah, soal bisa dikatakan sudah baik ya Pak, sudah mendekati sempurna gitu. Alhamdulillah. Nah, kegiatan pembelajaran yang sudah baik gitu, yang kemarin sudah Bapak lakukan, itu apa saja Pak kemarin yang sudah berjalan dengan lancar gitu kalau menurut Bapak? Ya, kemarin alhamdulillah dari apa kegiatan yang pertama saya menjelaskan dulu gitu Bu ya, secara singkat materi yang disampaikan, kemudian anak-anak juga selanjutnya berdiskusi dan alhamdulillah mereka juga antusias saat diskusi gitu ya. Dan saya pikir tujuannya insya Allah ngena gitu Bu ya, anak memahami inti dan sebagainya gitu. Iya, kemarin dari yang saya lihat juga terlihat ya Pak, bahwa anak-anak sangat aktif sekali gitu dalam pelaksanaan diskusi kelompok, terus saling memberikan feedback juga ketika temannya memberikan pemaparan, itu sudah sangat baik. Nah, kegiatan tadi kan sudah yang baiknya gitu ya Pak. Nah, barangkali ini yang menurut Bapak dirasa masih ada yang kurang atau kurang optimal gitu yang Bapak lakukan itu apa Pak? Iya, kalau yang ada kurangnya gitu Bu ya, kemarin tuh saya rasa saya pribadi kurang dalam terkait penjelasan materi itu. Harapannya walaupun saya menjelaskan secara singkat atau hanya pemantik materi saja, tapi anak-anak juga memahami itu. Tapi sepertinya anak-anak masih kurang memahami lah seperti itu, belum terlalu dalam memahami. Karena mungkin kemarin sekarang ini kan lagi bulan puasa gitu ya Pak, jadi kan si waktunya lebih singkat juga, jadi mungkin dalam penyampaian materi jadi kurang maksimal gitu ya. Mungkin nanti ke depannya kalau tidak di bulan puasa kan itu udah normal lagi, bisa lebih maksimal lagi ya Pak. Nah, dari kekurangan yang tadi Bapak sebutkan, rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak gitu? Yang pertama mungkin untuk kompetensi saya pribadi gitu Bu ya. Tadi mungkin terkait pengkajian materi dulu mungkin ya. Saya pribadi sebagai guru harus paham betul materinya apa sehingga penyampaian ke anak-anak juga bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya untuk anak-anak saya juga harus membuat nyaman anak-anak di kelas Bu ya. Memberikan anak-anak itu supaya fokus belajarnya, tidak kesana kemari mungkin gitu Bu ya. Karena yang saya lihat juga mungkin kendalanya itu kemarin. Salah satunya. Kemudian perlu lebih dalam menganalisis karakter siswa mungkin Bu ya, agar kita tahu memberikan materinya tuh pas atau enggak mungkin untuk beberapa siswa seperti itu. Tetap ya Pak, disesuaikan lagi mungkin dengan kebutuhan siswa supaya siswa tahu gitu bagaimana cara menangkap materi sesuai dengan karakter ataupun gaya belajar mungkin ya Pak, minat siswa itu. Terus kan biasanya kalau anak-anak itu karena mungkin di kelas kita itu siswanya banyak gitu ya, jadi untuk kehadiran penuh atau mindfulness itu mungkin emang agak susah. Jadi kita harus punya strategi bagaimana sih agar si anak itu tetap fokus dalam waktu ketika Bapak melaksanakan pembelajaran, dan itu memang mungkin jadi
PR juga buat kita semua gitu. Apalagi kalau udah siang ya gitu, anak-anak udah buyar gitu ya. Udah sangat bagus. Nah, rencana perbaikan dari hal-hal yang barusan sudah Bapak paparkan itu apa saja rencananya? Untuk konteksnya ke anak-anak mungkin Bu, yang pertama kita kayaknya saya perlu membuat inovasi baru gitu, terkait media pembelajaran gitu Bu, supaya lebih interaktif lagi sehingga anak-anak mungkin tidak boring lah di kelas seperti itu Bu. Kemudian ya perlu juga menganalisis gaya belajar siswa agar ya mungkin penyampaiannya tepat seperti itu Bu. Selanjutnya ya mungkin juga perlu melakukan bimbingan khusus lah dengan siswa gitu, supaya ya mendapatkan hasil terbaik lah seperti itu. Ya, dari barusan yang Bapak sebutkan itu sudah terlihat sekali bagaimana proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu yang sesuai dengan karakter anak, dengan kesiapan anak dalam misalnya menerima materi, terus misalnya dan keaktifan siswa, terus ingin Bapak supaya lebih berinovasi, bagaimana supaya anak tidak jenuh juga gitu dalam proses pembelajaran. Itu sudah sangat bagus ya Pak, sudah sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin selain itu juga dalam keaktifan itu kan ada kontrol sosial emosional juga ya Pak, bagaimana cara anak mengemukakan pendapat, bagaimana ketika anak itu berbicara, menyampaikan pendapat dengan bahasa-bahasa yang baik dan sopan. Itu sangat bagus. Nah, untuk target perbaikan setelah kegiatan ini mau kapan Pak? Sepertinya hari berikutnya juga saya perbaiki seperti itu Bu, untuk di kelas selanjutnya mungkin. Iya, mumpung masih hangat-hangat ya Pak ya. Nah, mungkin nanti minta bantuan ke Ibu lagi. Insya Allah nanti saya akan mencoba membantu apa yang bisa saya bantu Bapak. Nah, kembali lagi kemarin kan saya juga bertanya ya dalam percakapan praobservasi pihak-pihak siapa saja yang terlibat. Nah, sekarang juga dalam persiapan observasi kemarin gitu, siapa saja sih Pak yang terlibat? Apakah masih sama ataukah ada tambahan misalnya pihak mana lagi gitu yang terlibat? Paling masih sama Bu, mungkin ya MGMP khususnya ya, dengan karena di BK mungkin ya saya meminta bantuan kepada senior di BK atau teman kerja di BK seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah ya Pak, mulai dari kemarin percakapan praobservasi gitu, menganalisis apa sih, mulai dari materi, tujuan pembelajaran, terus kompetensi apa saja yang akan Bapak munculkan ataupun tingkatkan, terus strategi pembelajaran apa saja sudah sangat dijelaskan dengan baik, terus pelaksanaan observasi juga sudah berjalan dengan lancar, dan sekarang dalam percakapan observasi ini juga alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga kekurangan-kekurangan yang kemarin terjadi bisa diperbaiki lagi misalnya dalam pembelajaran ke selanjutnya, dan rencana tindak lanjutnya juga bisa terlaksana dengan baik. Sekian mungkin Bapak pengajar praktik percakapan observasi yang sudah saya lakukan dengan Bapak Rudi terkait dari kemarin hasil observasi. Terima kasih Bapak pengajar praktik dan Pak Rudi atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.